Perkenalkan, saya Agung Darmawan, dan session ini tentang hidden LLM failures and how to find them. Sebelumnya saya dapat pesan gitu ya, saya ada salah satu dari sponsor. Kalau sponsor itu ada limited time-nya ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak nge-rap gitu ya. Baik. Kalau dari titles-nya mungkin teman-teman tahu kalau saya penggemar salah satu franchise movie gitu ya, Hollywood movie. Tahu nggak kira-kira apa? Fantastic Beasts, Where to Find Nah, Them. benar siapa tuh ya? Oh iya betul. Nanti dapat topi dari True Watch ya. Wah, makasih Pak. Baik. Hidden LLM failures and how to find them, ya betul. Dan dari semua slide saya, slide ini yang paling penting. Bukan karena ada muka sayanya di sini gitu ya. Tapi di sini slide ini ada QR code. Nah, teman-teman silahkan scan. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu banyak untuk memberikan demo. Ya, di situ ada GitHub. Mungkin saya tunjukin aja ya. Ada GitHub URL ya, teman-teman di situ. Nanti teman-teman bisa run through gitu ya. Oke. Sebelum saya kenalkan TrueWatch, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Agung, dan kalau bicara karir gitu ya, tadi kan dibilang ada yang udah 15 tahun, 15 tahun ya, mungkin saya salah satunya ya, bisa terlihat. Tapi foto ini living proof kalau saya pernah ganteng, pernah muda. Gitu ya. Saya awali karir saya dari networking ya, terus saya beralih ke security. Dan di 2-3 tahun terakhir saya beralih ke DevOps gitu ya. Kenapa saya tertarik ke DevOps? Karena saya lihat ada dua problem yang berbeda dengan solve dengan cara yang sama, yaitu dengan solve data problem. Jadi di security ini juga data problem ya. DevOps dan sekarang kita bicara AI, semuanya bicara tentang data. Oke, itu tentang saya. Lalu siapa TrueWatch? Ya. TrueWatch adalah observability platform, ya, kita SaaS platform yang globally available. Nah, tapi yang mungkin teman-teman perlu ingat adalah kita available di Jakarta, di Indonesia. Ya. Kita juga startup. Siapa dari teman-teman ini yang dari startup? Angkat tangannya. Tepuk tangan buat startup Indonesia. Dan sebagai SaaS platform, kita juga sebagai observability SaaS platform, kita juga observe our own SaaS platform, menggunakan our own solution. Ya. Kita eat our own, kalau kata orang Jawa ya, eat our own dog food, atau drink our own champagne, eat our own cookies, supaya kita tahu kita mesti improve di mana, gitu ya. Bukan hanya itu, kita juga mendapatkan manfaat atau value dari solusi kita sendiri. Oke. Next, kita juga embed Gen AI features di TrueWatch SaaS platform. Nah, sekarang mungkin teman-teman pernah menggunakan tools observability, atau mungkin saya balik pertanyaannya. Dari teman-teman di sini yang kebanyakan software developer, ada nggak yang nggak pernah pakai tools observability? Angkat tangan. Berarti semuanya pernah pakai. Oke. Kenapa? Artinya di slide ini saya nggak perlu bicara panjang lebar gitu ya. Kalau kita bicara observability di dunia sekarang gitu ya, is a must. Apalagi kalau aplikasi teman-teman kalian sekalian gitu ya, yang di company adalah revenue generating application atau digital platform ya. Is a must, is a business critical. Apalagi sekarang kita bicara AI ya, AI powered application ya. Ini kata McKinsey di tahun ini gitu ya, katanya 78% enterprise atau company menggunakan AI. Use case-nya banyak, macam-macam ya. Tapi ini juga bagian dari digital platform kalau kita bisa lihat ya. Bisa jadi revenue generating, bisa jadi business critical, dan yang lain-lain. Kenapa lagi observability itu penting? Alasan yang kedua adalah supply chain risk itu semakin tinggi. Ya, attack kalau kita bicara dari security, sisi security itu naik 2 kali lipat. Ya. Lalu kita juga dimasalahkan dengan data residency gitu ya.
Kalau teman-teman mungkin ingat atau teman-teman yang berkutat dengan fintech gitu ya, atau industri-industri yang diregulasikan oleh OJK, ya ada peraturan kalau memang itu harus cloud, menggunakan teknologi cloud, harus reside di Indonesia. Datanya nggak boleh keluar. Jadi ada data sovereignty problem. Risknya apa ya? Nanti risknya kena audit, data ini kenapa keluar gitu kan? Data sensitif ini kenapa keluar? Dan ini yang terakhir ya, kenapa observability penting adalah poin yang paling penting juga ya, apalagi buat startup gitu ya. Apa itu? Cloud spending ya. Siapa di sini yang nggak peduli dengan cloud spending? Oke. Jadi jangan lupa matiin isi itu AWS instance-nya. Oke. Observability is business critical, tapi tema kita hari ini adalah gimana sih nemuin hidden failures ya, hidden failures di LLM gitu. Nah, ini beberapa infografik yang bisa share, yang saya bisa dapatkan gitu ya. Pertama-tama mungkin teman-teman udah tahu ya, problemnya LLM itu apa? Hallucination. Siapa yang pernah pakai DeepSeek? Oke, DeepSeek di beberapa version ya. Kalau mungkin teman-teman ngalamin, kita tanya apa, jawabannya bahasa. Oke, bahasa Cina ya. Oke, itu salah satu bentuk hallucination ya. Jaka sembung, bawa golok. Ya, itu satu. Tapi kenapa ini jadi risk ya? Kalau ini kita punya aplikasi dengan yang power dengan AI power gitu ya, tentunya halusinasi ini jadi brand image-nya company-nya ya, gitu ya. Oh, kok pakai model yang seperti ini, kok jawaban seperti ini, apalagi aplikasi AI application itu yang paling populer sekarang use case-nya adalah chatbot gitu ya. Dan seringkali juga bisa melakukan transaction. Nah, itu bahaya sekali gitu ya. Nah, itu yang paling sering. Lalu apalagi latency spike. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan AI ya, walaupun seringkali misalnya sudah menggunakan Olama atau yang locally hosted gitu ya, seringkali kok performance-nya nggak konsisten gitu ya. Apakah dari modelnya sendiri, trainnya bagaimana gitu ya. Nah, tapi ketika kita letakkan itu di production, itu artinya customer experience ya. Jadi chatbot yang misalkan kita prompt ternyata reply-nya lama, itu customer experience ya. Itu cost of latency spike itu kita kehilangan drop atau revenue drop ya. Kenapa? Karena kita kehilangan customer kita gitu ya. Lalu scaling efficiencies ya. Scaling efficiency maksudnya apa? Banyak dari kita mungkin atau company, sebagian besar company ya, mungkin nggak host model mereka sendiri ya, nggak self hosted, artinya mungkin API hosted atau cloud hosted ya, dan seringkali menggunakan model tersebut untuk banyak aplikasi gitu ya. Jadi perlu dimonitor juga scalingnya dari si model itu ya, entah itu infranya atau mungkin juga si efisiensi dari si model itu tersebut. Jadi kita harus closely monitor itu, kalau enggak ya balik lagi, impact-nya adalah experience. Dan tentunya compliance juga ya, kalau kita biarkan model itu juga work on access sensitive data, dan kita juga host ini mungkin di luar ya, Indonesia gitu ya, kalau ada hubungannya dengan aturan OJK tadi, ya, ini juga ada hal-hal di mana kita bisa melanggar compliance. Jadi why-nya, kenapa LLM observability matters? Jadi sebenarnya hidden failures itu kita dapat dari mana? Dari observability gitu ya. Kenapa why it matters? Pertama, kalau kita teman-teman sudah terbiasa melakukan development menggunakan observability tools, mencari error exception, mencari latency itu sangat straightforward gitu ya. Lihat dari code level, code yang ini ternyata latency-nya tinggi ya. You follow clear trail of breadcrumbs. Artinya ini udah ada trace-nya apa? Straightforward gitu ya. Tapi dengan LLM, kita nggak tahu misalnya kita tadi pakai DeepSeek atau mungkin pakai model yang lain, ada GLM sekarang gitu ya. Kita nggak akan tahu kalau kita tidak observe sampai dia nanti di production gitu ya. Jadi penting kita observe gimana LLM itu perform di production ya. Jadi ada beberapa challenge dalam LLM
observability operations ya. Pertama kita gimana, ya apalagi teman-teman yang pakai API hosted atau cloud hosted gitu ya. Pertama kita tentunya harus tracking usage-nya gitu ya. Kredit kita masih ada nggak balance-nya Pak di model tersebut ya kalau cloud hosted. Dan satu juga challenge-nya adalah bagaimana kita make sure kalau tidak ada prompt injection ya. Kalaupun ada prompt injection kita bisa react as soon as possible ya. Dan tentunya juga kita sama seperti cloud ya, model itu juga perlu kita optimize cost-nya gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama sama dengan observability, kita gunakan tracing dan telemetry gitu ya. Tracing data dan telemetry data ya, tentunya specifically dengan LLM. Lalu prompt response evaluation. Nah, prompt response evaluation ini spesifik ke LLM telemetry atau LLM observability yang nanti bisa teman-teman lihat saya demokan. Dan harus real time matriksnya ya, karena kita pengen mendapatkan data yang instan gitu ya, supaya kita bisa lihat as fast as possible. Lalu tadi kalau sebelum ini ada bicara compliance gitu ya, nah kita juga bisa monitor model kita, apakah kita masih comply atau kita enggak comply, itu dengan memonitor respons dan output dan inputnya. Oke, baik. Sekarang saya akan lakukan sedikit demo, tapi kalau tadi teman-teman sudah capture QR code-nya gitu ya, karena demo ini cukup brief gitu ya, saya akan mainkan video. Jadi di demo ini stack-nya kita menggunakan DV dan OLAMA atau local model gitu ya. Oke, saya agak kesulitan navigate ini. Baik, saya akan share dulu, bear with me ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berhasil bring up Docker GitHub-nya, teman-teman bisa berinteraksi dengan DV. Jadi DV adalah LLM Development Platform ya. Jadi bisa dilihat sini hasil outputnya, saya generate prompt who is Ultraman gitu ya. Terus ada responsnya, input dan outputnya. Lalu bisa dilihat di situ kalau ada proses lama gitu ya. Kebetulan ini self-hosted. Proses lama dan beberapa saat baru kita lihat responsnya. Saya fast forward aja ya, gitu ya. Kita lihat responsnya, etc. Nah, jadi aplikasi ini kalau teman-teman udah record GitHub-nya sudah diimplementasikan dengan LLM Observability menggunakan TrueWatch. Dan ini adalah UI-nya TrueWatch. Kalau bisa teman-teman baca di atas itu ID1. Nah ini yang availability yang di Jakarta. Jadi setelah kita lakukan implementasi ke aplikasi kita, aplikasi AI kita bisa trace success rate, ya, success rate, bisa trace juga error rate. Ya kalau ada error AI request-nya, kita bisa lihat di sini, kita bisa monitor dan tentunya juga cost, gitu ya, cost-nya berapa. Ini data 6 jam gitu ya, dan kita bisa juga pakai spend misalnya waktunya 24 jam bagaimana, nanti kita juga bisa forecast sebulan ke depan bagaimana gitu ya. Prompt total token, dan tadi juga kita bicara input token seperti LLM calls, ya outputnya gimana, inputnya gimana, response time-nya bagaimana gitu ya. Dan juga input-outputnya ya, dia mengkonsumsi berapa banyak token gitu ya, di input dan di output. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi
knowledge baru gitu ya buat teman-teman sekalian. Kalau di Indonesia itu kita ada tools yang observability yang dimana available di Indonesia gitu ya. Kalau teman-teman mendesain aplikasi yang nantinya mungkin ada berhubungan dengan data yang sensitif dengan menggunakan TrueWatch, teman-teman bisa make sure kalau datanya stay in Jakarta. Baik. Dengan keterbatasan waktu saya nggak bisa kasih lihat semuanya feature-feature yang ada di TrueWatch gitu ya. Tapi teman-teman bisa approach booth kita akan give away kredit untuk teman-teman bisa coba gitu ya observability tools dari TrueWatch. Kita support berbagai macam LLM observability language atau framework seperti misalkan LangFuse kalau teman-teman menggunakan LangFuse dan LangChain. Kita juga support OpenLead kalau teman-teman menggunakan Hotel sangat work together with OpenLead. Jadi kita bisa dashboard semua output dari protokol-protokol tersebut. Oke, ya, usersnya dengan observability. Ya tentunya cloud is all about the money ya, cloud spending dan kalau misalkan itu cloud hosted, kalau misalkan dia API hosted tentunya juga spending API-nya. Lalu teman-teman juga bisa misalnya menggunakan multimodal gitu ya, bisa identify underutilized yang mana ya, seperti TrueWatch kita multi tenant menggunakan multimodal dan kita bisa alokasikan model-model yang kurang terutilize ya. Tentunya akhirnya adalah kita juga bisa memprotek company image gitu ya, karena it's all about user experience. Ketika AI itu nanti memberikan prompt yang salah gitu ya, itu juga tentu impact-nya ke company teman-teman sekalian. Jadi ini one slide takeaway. Jadi the winners in AI bukannya AI yang powered dengan GPU yang paling canggih gitu ya, atau the biggest models, tapi buat teman-teman adalah bagaimana memanfaatkan AI yang sesuai dengan aplikasi teman-teman sekalian gitu ya. Jadi karena AI model itu sangat use case spesifik ya, teman-teman juga mesti tahu kalau tidak ada hidden failures ya, karena ujung-ujungnya akan resulting in experience lagi gitu ya. So sebisa mungkin kalau AI models itu sudah production gitu ya, ter-embed ke production application, teman-teman harus punya cara untuk see them dan kalau ada masalah fix them dan prevent dari masalah-masalah security seperti prompt injection. Salah satu toolsnya tentunya TrueWatch. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada QR code lagi kalau tadi miss gitu ya. Dan sebelum masih ada 2 menit lagi ya. Ternyata saya agak cepat gitu ya. Dan saya open buat kalau ada yang mau bertanya.